Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam serta karunia kesehatan lahir dan batin. Pada hari yang penuh keberkahan ini, kita masih diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki menuju rumahnya, memenuhi panggilannya, dan menunaikan ibadah Jumat dengan hati yang penuh harap akan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya petunjuk yang menerangi jalan kehidupan manusia dari kegelapan menuju cahaya iman. Beliaulah teladan terbaik yang mengajarkan kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan ketakwaan. Semoga kita termasuk umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau dan beroleh syafaatnya pada hari ketika tiada lagi pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan segala perintahnya dan dengan penuh keikhlasan dan menjauhi seluruh larangannya dengan penuh kesadaran. Sebab ketakwaan bukan sekedar identitas seorang mukmin, melainkan bekal terbaik dalam menempuh perjalanan hidup menuju kehidupan yang kekal abadi. Apabila ketakwaan tertanam dalam diri, keluarga, dan masyarakat, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi, meluaskan rezeki kita, menganugerahkan segala keselamatan dan kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kali lembaran tahun baru Hijriah terbuka, sesungguhnya yang berganti bukan hanya angka dalam penanggalan, yang berubah bukan sekedar hitungan waktu, melainkan kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk menulis lembar kehidupan yang lebih indah. Hadirin rahimakumullah, waktu terus berjalan tanpa pernah menoleh ke belakang, sementara usia kita semakin mendekat kepada perjumpaan dengan Sang Pencipta. Karena itu, tahun baru Hijriah mengundang setiap insan untuk bertanya kepada dirinya sendiri, sudahkah hidup ini semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh darinya? Islam mengajarkan bahwa pergantian tahun bukanlah sekedar peristiwa yang dirayakan, melainkan momentum yang direnungkan. Ia adalah saat yang tepat menghitung amal sebelum kita dihitung, memperbaiki kekurangan sebelum pintu kesempatan tertutup, serta berhijrah dari kebiasaan yang buruk menuju akhlak yang mulia, dari kelalaian menuju ketaatan, dari keputusasaan menuju harapan, dan dari cinta dunia yang berlebihan menuju kerinduan akan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh menarik ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkan kalender Hijriah
sebagai penanggalan resmi umat Islam. Beliau tidak menjadikan kelahiran Rasulullah SAW sebagai awal sejarah. Tidak pula peristiwa turunnya wahyu pertama. Yang dipilih justru adalah peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Pilihan ini mengandung pesan yang sangat mendalam, bahwa kemuliaan sebuah umat tidak lahir hanya dari kelahiran seorang tokoh, tetapi dari keberanian untuk berubah, keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran, kerelaan berkorban demi agama, serta kesungguhan membangun peradaban yang berlandaskan iman dan takwa. Hijrah dengan demikian bukan sekedar perpindahan tempat, melainkan perpindahan hati. Bukan hanya meninggalkan sebuah negeri, tetapi meninggalkan segala sifat yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hati masih mampu berubah menjadi lebih baik, selama itu pula semangat hijrah tetap hidup dalam diri setiap muslim hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah, Allah tidak bersumpah dengan gunung yang menjulang, tidak pula dengan lautan yang luas, tetapi Allah bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah nikmat yang sangat agung sekaligus amanah yang kelak dan dimintai pertanggungjawaban. Waktu adalah bahasa kehidupan yang tidak pernah berhenti berbicara. Setiap detiknya membawa pesan, setiap harinya mengukir sejarah, dan setiap tahun yang berlalu sesungguhnya sedang mengarungi jatah usia kita di dunia ini. Pergantian tahun baru hijrah bukan sekedar perpindahan angka dari satu tahun ke tahun berikutnya. Sesungguhnya yang berpindah adalah umur kita. Yang berkurang bukan kalender yang bergantung di dinding, melainkan kesempatan untuk bersujud, berbuat kebajikan, memohon ampunan, dan menebar manfaat kepada sesama. Setiap lembar kalender yang kita sobek adalah lembar kehidupan yang tidak akan pernah kembali. Hari yang telah berlalu tidak dapat dibeli dengan harta sebanyak apapun. Surat Al-As juga mengajarkan bahwa kerugian bukanlah ketika seseorang kehilangan harta, jabatan, atau kedudukan. Kerugian yang sesungguhnya adalah ketika waktu terus berjalan, tetapi iman tidak bertambah kuat, amal soleh tidak semakin banyak, akhlak tidak semakin indah, dan hati tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak manusia yang berhasil mengumpulkan kekayaan, namun miskin amal, berhasil meraih kedudukan, tetapi kehilangan keberkahan, sibuk mengejar dunia, namun lupa mempersiapkan bekal menuju akhirat. Karena itu, Allah menunjukkan jalan keselamatan melalui 4 bekal kehidupan, yaitu iman yang mengkokohkan diri kita, amal soleh yang membuktikan keimanan, saling menasihati dalam kebenaran agar tidak tersesat oleh hawa nafsu, dan saling menasihati dalam kesabaran agar tetap teguh menghadapi setiap ujian. Kesempatan ibarat tiang yang menopang bangunan kehidupan seorang mukmin. Jika salah satunya rapuh, maka rapuhlah pula perjalanan hidupnya. Maka marilah kita menjadikan tahun baru hijrah ini sebagai momentum lebih menghargai waktu. Isilah hari-hari tersisa dengan ibadah yang lebih khusyuk, ilmu yang lebih bermanfaat, akhlak yang lebih mulia, serta amal yang semakin ikhlas. Semoga setiap detik yang Allah anugerahkan menjadi saksi kebaikan kita, bukan saksi kelalaian kita, hingga kelak kita menghadap Allah dengan hati yang tenang dan wajah yang berseri-seri karena membawa bekal amal yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, apa yang ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr tersebut
dipertegas kembali oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, "Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan adalah rangkaian kesempatan yang tidak pernah datang untuk kedua kalinya. Masa muda akan digantikan oleh usia senja. Kesehatan akan berganti dengan kelemahan. Kelapangan akan berganti dengan kesibukan. Kekayaan dapat berubah menjadi kekurangan, dan kehidupan pada akhirnya akan berhenti di gerbang kematian. Karena itu, seorang mukmin tidak menunggu waktu yang sempurna untuk berbuat baik. Ia justru menjadikan waktu yang dimilikinya saat ini sebagai ladang amal yang paling berharga. Seringkali kita berkata, "Nanti kalau sudah pensiun saya akan lebih rajin beribadah." Atau, "Nanti kalau urusan selesai saya akan lebih banyak membaca Al-Quran." Padahal tidak ada seorang pun yang mampu menjamin bahwa hari esok masih menjadi milik kita. Waktu adalah tamu yang datang tanpa diundang dan pergi tanpa pamit. Ia tidak pernah berhenti menunggu kita, tetapi kitalah yang sering terlambat menghargainya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW juga bersabda, "Ni'matani magmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragu." Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Betapa dalam makna hadis ini. Banyak orang baru menyadari mahalnya kesehatan ketika tubuhnya terbaring di rumah sakit. Banyak pula yang baru menyadari berharganya waktu ketika kesempatan telah berlalu dan penyesalan tidak lagi mampu mengembalikannya. Hari-hari yang kita lalui sering terasa biasa, padahal setiap detiknya adalah karunia yang luar biasa. Setiap tarikan napas adalah anugerah, setiap denyut jantung adalah kesempatan, dan setiap fajar yang Allah hadirkan adalah undangan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, tahun baru Hijriah hendaknya tidak hanya kita sambut dengan ucapan selamat, tetapi juga dengan tekad yang kuat. Hijrah yang sejati bukan sekedar berpindah tempat, melainkan berpindah sikap, bukan sekedar berganti kalender, tetapi berganti karakter. Bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kualitas iman, ilmu, amal soleh, dan ketakwaan. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Jika Allah masih memberi kita 1 tahun lagi untuk hidup, amal apa yang akan kita persembahkan? Ilmu apa yang akan kita wariskan? Kebaikan apa yang akan kita tinggalkan? Dan jejak seperti apa yang akan kita ukir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga setiap detik umur yang masih tersisa menjadi saksi atas sujud-sujud kita, menjadi saksi atas keikhlasan kita dalam berbuat baik, dan menjadi cahaya yang menerangi perjalanan kita menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai titik awal Hijriah yang sesungguhnya. Hijrah dari kelalaian menuju kesadaran, dari kemalasan menuju semangat beribadah, dari hati yang keras menuju hati yang lembut karena zikir, dari lisan yang mudah menyakiti menuju lisan yang menebarkan kebaikan, serta dari kehidupan yang hanya mengejar dunia menuju kehidupan yang seimbang antara dunia dengan akhirat. Semoga setiap fajar yang Allah anugerahkan menjadi awal harapan baru. Setiap langkah kita bernilai ibadah.
setiap amal kita diterima sebagai bekal menuju akhirat, dan setiap sisa umur yang masih diberikan menjadi kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim.